Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dulu tahun yang lalu kita tingkatkan target keamanan pangan dari sisi ketersediaannya. Kita tetapkan ketika itu kalau ingin aman pangan itu ketersediaannya harus 150% dari yang akan dimakan atau yang akan dikonsum. Beras yang dikonsum untuk kampus saja di luar anggota koperasi itu 1.200 ton. Mungkin lebih, mungkin kurang, tapi acuan nasional itu 1.200 ton. Apa hitungannya? Itu apa namanya? 0,12 ton per tahun dikalikan jumlah konsumen yang harus dijaga pangannya, yaitu 10.000. Kampus ini pelajar, guru, eksponen dan karyawan 10.000. Maka menjadilah 1.200 ton. Itu kalau dikonversi kepada gabah, itu kita kalikan atau dibagi, ya dikalikan persentase. Gabah keringnya menjadi 1.200 dibagi 0,62 atau ya coba berapa itu? 1.200 dibagi 0,625 kali 100, 1.900 berapa? 1.900 sekian ton. Salah itu, walaupun pakai IT salah, ini enggak rasional. Artinya 1.900 sekian ton dibulatkan pada 2.000 ton. Kemudian cadangan 6 bulan, maknanya kali 1,5, 3.000 gabah kering giling. Maka kita akan bisa tenang, tidak ngantri. Coba bayangkan kalau kita tidak punya stok pangan, ngantri untuk 10.000 mencari beras harga murah sambil tidak berkualitas, bagaimana muka kita? Maka alhamdulillah muka kita ya ada di wajah kita, karena kita bergerak mempersiapkan pangan bagaimana untuk mendapatkan 3.000 ton setahun. Nah, mari kita hitung sekarang. Pagi tadi saya kontrol daripada Istana Beras untuk mengetahui stok gabah kering giling sebelum atau tanpa dihitung hasil panen. Itu masih 840 ton. Itu setara dengan beras kali 62,5%, 525. Itu kurang lebih 5/4 bulan. Ya kan? Tepat kan itu? 5/4 bulan
kurang sedikit kepada 6 bulan. Nah, maka kita masih punya stok aman. Belum ditambah daripada panen. Panen nggak usah kita hitung dulu, nanti last kita hitung. Tahun depan lagi. Mungkinkah kita panen yang sekarang ini bisa memenuhi 3.000 ton? Insya Allah mungkin. Kalau panen raya ini bisa mencapai kurang lebih 2.000, maka nanti ditambah sadon atau gadu itu 50% stok daripada cadangan, maka akan 3.000 ikut daripada perhitungan tahun ini. Kita bisa mencapai cadangan pangan kita 18 bulan terpenuhi, kurang sedikit saja, tidak sampai kurang 1 bulan. Artinya kita punya persiapan cadangan itu 5 bulan 1 pekan. Andainya Indonesia itu bisa begini, tidak geger antri beras. Masa zaman dulu petani kok ngantri beras? Memalukan. Jangan pernah memalukan gitu. Sebab apa? Ajaran Tuhan Yang Maha Esa, al-haya minal iman. Malu itu bukti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau tidak punya malu, itu Tuhan Yang Maha Esa di atas. Gak ada artinya. Ngimpor terus, ngantri terus, mahal terus, rakyat ngantri terus. Di mana malu kepada Tuhan Yang Maha Esa? Dasar negara yang pertama. Orang dua isin. Apa bisa? Bisa. Kita saja bisa kok. Nah, inilah teori kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yang kita jalankan ya begini ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan terus bermusyawarah. Jangan ke bidang lain dulu. Bidang pangan diatur secara kerakyatan seperti ini. Apakah kita sendiri yang menggarap? Kerakyatan itu jangan hawak. Apa itu hawak itu? Bahasa Indonesia itu. Jangan serakah. Kalau sudah serakah, itu dari hulu ke hilir di tangan sendiri, monopoli. Rakyat diajak bersama-sama. Maka 120 petani yang kita ajak menggarap tanah kita, itu juga sejahtera. Kita tanya berapa harga beras di warung. Saya tidak pernah membeli beras. Dari mana? Dari koperasi. Loh, kalau nanti semua rakyat itu seperti itu, itulah ekonomi kerakyatan. Kenapa petani menggarap? Karena tidak punya lahan. Al-Zaitun punya lahan. Oh, garap. Kuat berapa hektar? Kalau di sini biasanya bau. Kuat berapa bau? Orang di modal, Pak Syekh, gampang modal itu asal kamu bertanggung jawab. Jangan seperti yang di atas sana, kita bayar pajak, hasil pajaknya banyak yang ditilep. Untung kita ini masih sadar ketuhanan Yang Maha Esa, ora oleh bohong. Bayar pajak terus, yang nilep terus, ya nanti tinggal merekes saja itu. Nah, itu kerakyatannya. Yang bertani kita beri kesempatan punya hasil. Mengapa punya hasil? Karena dia mengerjakan. Kemudian bibit kita siapkan. Kemudian saprodi lainnya kita siapkan tanpa dipungut bunga. Ekonomi kerakyatan itu nggak pakai bunga, pakai hasil bagi hasil. Itu ekonomi kerakyatan. Setelah dipungut daripada modal ditetapkan harga pupuk sekian, kamu cek di mana-mana, ya sekian. Harga bibit sekian, yang bagus, yang jelek jangan dipakai, hanya sekian. Terus semuanya, traktor dan lain sebagainya disiapkan. Makanya petani kita yang kita himpun di dalam P3KPI, petani paguyuban, petani penyangga ketahanan pangan Indonesia, boleh dikatakan tidak
apa istilahnya, tidak memalukan, punya hasil cukup bagus untuk kita, karena semua hasil yang diambil, yang dihasilkan setelah dibagi dua, petani menjual ke kampus. Berapa harga HPP? Harga apa? HPP itu harga dari pemerintah lah. Harga patokan pemerintah. Kualitas yang ditengok, kekeringan yang ditengok, kemudian ditanya menggunakan apa pupuknya. Ini. Itu cara kita dan berhasil dalam tanda petik. Artinya kita tidak ngantri beras, cari yang murah. Nah, berhasil kan? 1 tahun 5/4 bulan. Nah, maka pada manajemen Istana Beras yang menggiling mulai sekarang tidak boleh menggiling panenan baru. Gabah yang digiling adalah gabah yang dalam silo yang kurang lebih 5 bulan itu habiskan dulu. Dan silo dikontrol ulang. Apakah masih bisa mempertahankan kualitas gabah? Jadi jangan diisi. Silo jangan diisi, habiskan dulu. Nah, terus baru nanti setelah itu diisi. 5 bulan cukup untuk menata ulang silo kita. Kemudian penggilingan itu ada 2, jangan dicampur antara beras lama, gabah lama dengan gabah baru. Pisahkan, menggilingnya pisahkan. Beras yang dikirim keluar, anggota koperasi dan lain-lain yang jumlahnya banyak, ambil dari padi baru. Supaya warga kita bisa menikmati padi baru. Saudara-saudara, ini miniatur. Kalau ingin Indonesia ini menjadi surga beras, ya caranya seperti ini. Artinya punya stok 6 bulan dari panen pertama ini. Nah, kemudian cuci gudang nanti. Ini katakan ini Indonesia besar. Cuci gudang yang 6 bulan ini diekspor. Karena punya stok lagi. Jadi cuci gudangnya, ekspor saja. Kan bagus itu. Mudah-mudahanlah nanti ada yang bisa ngatur seperti itu untuk Indonesia Raya ini supaya betul. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.